Aduh, maaf. habis ngerayain ulang tahun Syakil sendiri bener nggak? Ya kemarin ini jadi habis ngerayain ulang tahunnya Syakil, kita ngadain pestanya sekaligus sama Jorel juga, soalnya Jorel belum sempat dipestain kan waktu yang April kemarin ini. Jadinya ya daripada nanti tanyain, nah apa kok Syakil ada, Jorel nggak ada, nanti pas idenya. Ya udah kita bikin, ya kita gabungin akhirnya kemarin. Bisa dikatakan kayak dua anak digabungin ulang tahunnya supaya nggak kerepotan apa supaya nggak satu-satu juga sih Mas Adi seperti apa? Ya pastinya sih lebih apa ya, jadi nggak repot gitu ya. Semua kita selesaiin di satu hari itu, acaranya, perayaannya, undangannya, semua persiapannya, ya biar lebih nggak repot sih. Perkembangannya anak-anak seperti apa sih Mas? Sudah makin gede. Perkembangannya, aduh itu lagi lucu-lucu banget sih. Kalau bisa lihat di Instagram kita, itu mereka tuh udah mulai pertumbuhan itu pesat banget. Syakil kan kemarin ulang tahun yang ketiga, Jorel yang pertama. Kalau si Syakil sekarang dia udah mulai lebih bawel, udah mulai lebih aware lagi sama lingkungan sekitarnya, udah banyak nanya. Terus Jorel baru mulai jalan kemarin itu, jadi lagi gemes-gemesnya sih mereka. Perayaannya seperti apa kemarin? Kemarin perayaannya sih simpel aja sih, kita cuma undang teman-teman kita, undang saudara juga. Kemarin itu dia lagi demen-demennya transportasi gitu aja gitu, pakai temanya transportasi, kereta, pesawat, perahu atau bis gitu. Jadi pakai tema itu. Mas Roger, sejauh ini mungkin udah ada kecemburuan gak sih Mas kakak sama adiknya nih? Kecemburuan, kayaknya sih kalau misalnya kecemburuan sih enggak ya. Cuman kalau misalnya untuk ngiri-ngirian mungkin udah mulai kelihatan nih kayak si adanya lagi pegang mainan gitu. Padahal mainannya udah sering dimainin sama si kakaknya. Pas si adanya pegang, si kakaknya pengen ikut juga pegang. Pinjam, udah mulai kayak gitu. Terus si adanya udah mulai apa sih lagi asik gitu sendiri kan, jadi tarik-tarikan gitu. Lucu sih, udah mulai ada yang kayak gitu-gitu. Mungkin Kak Roger sama Mbak Cut sendiri kasih taunya gimana? Ya kita dari awal sedini mungkin ya kita udah tanamin gitu yang namanya ini tuh kakak, ini tuh adik. Mereka tuh kita harus apa ya, biasakan untuk bersama, kompak. Mungkin mereka mikirnya ini siapa sih tiba-tiba ada anak kecil ini gitu, si kakaknya gitu kan. Tapi ya kita selalu ya kita kasih pengertian juga, ini kakak, ini adik, harus saling sayang, harus saling ya dukung lah ya, buat nanti besarnya sendiri mereka kan harus dekat ya, namanya juga saudara. Kadonya sendiri kemarin masih apa sih? Kadonya sendiri. Kado, untuk kado standar sih mainan segala macem, kebanyakan lebih ke mainan. Untuk Reaksinya gimana anak-anak Mas? Reaksinya gimana anak kemarin? Seru banget. Kebetulan juga di tempat itu kan acaranya ada playground gitu kan. Wah itu udah langsung ngilang aja udah. Ya acara segala macam udah, teman-temannya udah pada asik sendiri, semuanya udah pada yes, sebagaimana mestinya seorang anak-anak gitu kan. Happy sih ngeliatnya, pada puas semuanya, pada datang puas, anak-anaknya puas, orang tuanya juga puas. Nah, sebagai orang tua dengan 3 ya? dua. Dua. Calon 3 belum. Mau 3, cuman masih istirahat dulu katanya. Tapi memang rencananya memang bakalan nambah anak lagi kah dalam waktu berapa tahun ke depan? Atau Mungkin seperti apa? 2-3 tahun ke depan kali ya, 2-3 tahun ke depan. Kan belum dapat cewek gini kan, jadi masih pengen dapat yang cewek. Ya niatnya sih 3. Ya kalau sampai 4 pun itu bonus lah. Mas Roger, mengurus anak satu juga kan tidak mudah nih. Sekarang sudah ada 2 apalagi. Maksudnya sudah ada kesulitan yang mungkin awalnya kan kita anak-anak selalu tidur bareng ya, karena dari awal kita selalu 1 tahun pertama tuh benar-benar kita take care full banget, kita yang full hands on gitu, kita yang ganti popoknya, kita yang feeding, kita yang mandiin semuanya. Tapi semenjak ada adiknya, kita udah nggak bisa lagi tidur satu ranjang. Soalnya si kakaknya udah mulai lasak gitu kan, udah mulai bolak-balik takut si adiknya kena juga. Dan
sekarang tuh kalau misalkan tidur, misalkan tengah malam kebangun gitu salah satu, semuanya pasti kebangun. Soalnya nangis kan, dengan si adiknya keberisikan gitu, jadi ikut bangun juga. Ya udah, akhirnya sekarang kita pisah dulu adik sama kakaknya. Tapi kan Mas sekarang kondisinya dokter Rizka sekarang sudah seperti apa sih Mas dengan penyakitnya yang kemarin seperti apa? Sebenarnya itu udah lama banget sih, itu penyakit yang ya, belum nikah. Ya sekarang udah fine aja kok. Udah nggak pernah kambuh lagi. Udah fine aja sih. Tapi memang sekarang udah nggak perlu lagi ke dokter lah. Untuk beberapa tahun ini nggak pernah ke dokter lagi atau masih kontrol atau seperti apa? Untuk dokter lagi sih enggak ya. Walaupun sampai saat ini masih belum tahu kenapa. Ya kita belum ada keinginan untuk invest lebih jauh lagi gitu, kita cari tahu lebih jauh lagi. Memang nggak terbiasa ya Bang? Waktu itu iya. Jadi kita sempat ke beberapa dokter juga. Jadi di satu rumah sakit itu ada banyak tuh dokter yang pegang tuh. Kan habis lahiran juga kemarin itu kan. Ya belum tuntas kayak ini dia gitu. Masih belum cuman mengkerucut sih udah sih. Mas sejauh ini berbagi waktunya seperti apa Mas ngurusin dua anak gitu? Sebisa mungkin kita ngeluangin waktu atau ngabisin waktu sama keluarga, karena emang komitmen kita dari awal anak-anak itu sampai umur 5 atau 10 tahun habis itu udah mereka akan punya kehidupan mereka masing-masing, dalam arti mereka akan mulai berteman, mereka akan mulai puber dan lain-lainnya, mereka akan mulai menata hidup mereka sendiri gitu kan, belajar. Jadi itu waktunya nggak akan terulang lagi, dan banyak banget nasihat yang aku dengar 3 atau 5 tahun aja itu kamu hanya punya waktu segitu bersama mereka ibaratnya. Sekarang udah di sekolah ini belum? Sekolah udah. Hari ini udah tahun ajaran baru nih, Cakil masuk sekolah. Dia masih nursery gitu kan. Ya, menarik sih. Waktu kemarin awal-awal masih playground gitu mainnya, tapi kita juga merhatiin gitu sebagai orang tua, kayaknya nggak cukup nih dia cuma playground doang gitu. Dia udah mulai penasaran sama lingkungannya, perlu stimulasi lebih banyak lagi, perlu informasi lebih banyak lagi. Jadinya kayaknya udah waktunya lah kita masukin ke sekolah gitu. Tapi kerepotan nggak sih Mas ketika anaknya udah mulai sekolah terus kayak ada drama-dramanya juga nggak sih? Drama, banyak kan drama bangun tidur ya. Ngejar waktu gitu kan, bangun tidur, belum dia sarapannya, belum mandinya, udah siap, belum berangkatnya ke sekolahnya itu. Ya juggling aja sih buat ngatur waktunya. Bapaknya juga ikutan juggling juga berarti kan ya? Ya. Ya.